Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Bacaan dari kitab Wahyu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita dan berkat darahnya telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, dulu sudah ada, dan akan tetap ada,
yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa Yesus datang ke Nazaret, tempat Dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri dan membaca kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Setelah membuka kitab itu, Ia menemukan emas
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini teknologi informasi makin maju, dan saat itu juga rupanya orang suka akan hal yang provokatif, yang menghebohkan, seperti menyebarkan berita hoax, mengabarkan kabar bohong. Ada orang yang bangga secara negatif disebut provokator, yang menstimulasi emosi, membangkitkan semangat, dan membakar amarah. Akibatnya ada ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Bisa jadi provokator seperti itu pun dilakukan oleh anggota gereja. Yesus yang dicurahi Roh Kudus tampil sebagai seorang inspirator dan aspirator. Sebagai inspirator, dia adalah pribadi yang mencurahkan Roh Kudus pada manusia hingga mau melaksanakan kehendak Allah. Sebagai aspirator yang menarik, ia adalah pribadi yang membawa manusia pada Allah. Ia yang diurapi hendak mengurapi kita agar kita menjadi orang yang terurapi. Hanya pribadi yang terurapi bisa menjadi seorang inspirator dan aspirator. Saudara-saudara yang terkasih, banyak berita hoax dan orang begitu cepat menyebarkan tanpa menguji dan membuktikan kebenaran. Seorang imam baru saja bercerita beberapa tahun yang lalu, pernah ada kabar yang mengagetkan dari seorang umat, uskup meninggal dunia di katedral. Baru saja ada intensi besar katedral untuk uskup yang meninggal dunia mendadak di katedral Bandung. Waktu dicek ternyata Yusuf karyawan katedral, bukan uskup. Orang begitu cepat sudah menyebar kemana. Mungkin ada yang sudah menangis uskup meninggal dunia, atau ketika mendengar bahwa bangkit kembali justru menjadi menangis. Belum lagi kita mendengar pernah terjadi beberapa kali kita mendengar kabar-kabar ada imam gandungan yang berkeliaran di wilayah uskupan Bandung, dan ada beberapa korban. Imam gandungan itu mencari keuntungan dan selalu mencari kesempatan untuk mendapatkan kesenangan dan keuntungan pribadi. Dan untuk segera dicek, dan ternyata memang betul yang bersangkutan itu imam gandungan. Tapi pernah ada seorang muslim datang ke pasukan, ke suster. Dia berkemalaman, mampir, dia akan bangunan besar, masuk. Dia berkata, ini suster, ya, selamat malam. Saya musuh, langsung duduk kandungan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus adalah seorang evokator, yaitu pribadi yang mengingatkan manusia akan kasih Allah dan menyemangati umat untuk mencari Allah. Ia bukanlah seorang provokator yang membawa ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Ia adalah seorang inspirator yang memberi kehidupan pada manusia, membawa keselamatan. Ia adalah juga sebagai aspirator yang memberi semangat pada manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, membawa pada pertolongan. Seorang inspirator dan aspirator adalah juga seorang peacemaker, seorang pembawa damai, seorang pewarta belas kasih. Ia adalah orang yang diurapi Roh Kudus, yang tetap hidup sebagai pribadi urapan hingga wafat di kayu salib. Orang yang terurapi adalah pribadi yang membawa aura Tuhan, sebagaimana kita dengarkan dalam Injil hari ini. Maka aura Tuhan baginya bukan hanya sebagai papan orasi, tetapi
sederhana. Itulah yang disampaikan Yesus kepada para murid Yohanes saat mereka bertanya, apakah Yesus seorang Mesias yang diurapi, yang dinantikan? Kata Yesus, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tangguh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itulah Yesus yang hidup sebagai orang utama. Dalam tradisi perjanjian lama, pribadi yang diurapi adalah orang yang dikhususkan untuk tugas ilahi. Imam, nabi, raja, atau hakim-hakim. Mereka dipisahkan dari khalayak umat, dari khalayak ramai, agar mampu memusatkan diri untuk urusan dan tugas ilahi, sehingga bisa mengajar, memimpin, dan menguruskan hidup. Ketiga fungsi pribadi urapan tersebut ada secara penuh genap di dalam diri Yesus. Umat karena baptisan berpartisipasi dalam imamat umum Kristus tersebut. Dan para imam karena baptisan suci secara sakramental ambil bagian dalam imamat Kristus. Imam adalah orang yang diurapi dan diharapkan hidup sebagai orang urapi. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin ada orang bertanya, apakah ada seorang imam yang menjadi provokator? Ada tidak? Seharusnya tidak ada. Kita harus yakin tidak ada. Malah ragu-ragu, tidak ada. Semua imam itu diurapi oleh Roh Kudus. Imam dipanggil untuk menjadi seorang inspirator dan inspirator, seorang pembawa damai, seorang evokator yang membangkitkan semangat, yang kata-katanya menunjukkan umat dan membawa damai Tuhan, yang bumi dan karya baktinya mendatangkan tahun rahmat Tuhan yang penuh dengan kerajaan. Sri Paulus Fransiskus menggambarkan dalam Tuhan Misericordia Kudus, wajah terakhir. Yesus adalah wajah terakhir Allah yang sempurna. Maka bagaimana kita mau menyaksikan kerahiman Allah, belas kasih Allah yang sempurna dan permuraan? Lihat bagaimana melihat hidup dan karya Yesus yang penuh belas kasih dan kemurahan. Seharusnya kita berkata hidup dan karya Allah. Kalau ada imam yang tampil sebagai provokator, yang menggelisahkan komunitas, memprovokasi masyarakat, membuat rasa tak aman dan nyaman, menyebarkan berita hoax, dan menyampaikan opini yang meresahkan, melayani umat dengan memimpin dan mencari kesenangan dan kebahagiaan sendiri, serta hidup sebagai batu sambungan, pasti dia itu bukanlah imam, tapi hoax, imam ganda. Tapi itu imam ganda. Saul diurapi oleh Roh Kudus melalui Samuel. Tapi kemudian sayang dia tidak hidup sebagai orang urapi, dia melawan kehendak Allah. Maka Saul diganti oleh Daud yang kemudian diurapi. Seorang imam berkata kepada saya, Bapak Usul, tadi luar biasa. Ada presenter, motivator, luar biasa. Berbicara berakhlak, juga berbicara tentang kitab suci dan tentang Yesus, luar biasa. Tapi saya tampaknya tidak ada rohnya, hanya bertanya saja. Ia tampak sebagai khotbah, tetapi bukan sebagai orang yang diurapi Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih,
Imam yang hidup sebagai orang Ibrani tampil sebagai aktor Kristus yang lain dan berkarya disebut dengan impersona Christi yang secara konkret menambahkan kehadiran Yesus dan karya Allah yang murah dan penuh belas kasih. Santo Paulus membahasakan hidup orang murah yang murah ini demikian. Aku telah disatukan dalam Kristus, namun bukan aku yang hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Para imam akan mengucapkan janji kembali sebagai orang murah, mengingat peristiwa saat-saat ketika diurapi oleh Roh Kudus secara sakramental, dan ini hidup sebagai orang murah. Saudara-saudara yang terkasih, doakanlah kami para imam yang telah diurapi oleh Roh Kudus ini agar sungguh tetap hidup sebagai orang murah, serta membawa tahun rahmat Tuhan hidup dengan murah hati dan penuh belas kasih. Kerahmat Allah nyata dalam kata, hidup dan tindakan kami para imam. Doakan kami. Saudara-saudara, rekan imam yang terkasih, ini kita kenalkan saat Kristus Tuhan kita mengikut sertakan para rasul dan kita dalam martabat imaman. Maukah saudara-saudara berjanji memperbaharui janji yang pernah saudara-saudara ucapkan di hadapan musuh saudara dan di hadapan umat kudus Allah? Maukah saudara-saudara bersatu lebih erat dengan Tuhan Yesus dan menjadi lebih serupa dengannya, menyangkalnya dan melakukan janji terhadap tugas suci yang telah saudara terima dengan gembira pada hari pembaptisan demi kita akan Kristus dan gereja-Nya? Maukah saudara-saudara menjadi penyalur misteri Allah melalui perayaan Ekaristi Kudus dan perayaan liturgi lainnya, serta menjalankan tugas suci mengajar dengan mengikuti teladan Kristus sebagai kepala dan gembala, dan bukan sebagai orang-orang yang ingin akan harta benda, melainkan semata-mata karena hasrat menyelamatkan sesama. Ini saudara-saudara yang terkasih, berdoalah bagi para imam saudara-saudara. Semoga Tuhan memberi mereka bantuan melimpah, sehingga selaku hamba setia Kristus, imam agung, mereka dapat mengantar saudara sekalian kepada Kristus, sumber keselamatan. Agar saya setia pada tugas kerasulan yang dipercayakan kepada saya. Semoga di tengah saudara sekalian, saya menjadi lebih sempurna sebagai citra Kristus, sang imam, gembala yang baik, guru dan ahli semua orang. Dan mengantar kita semua para gembala dan kawanan domba menuju hidup aman.
melalui putra-Mu Engkau telah berkenan menyembuhkan orang-orang sakit dan mendengarkan doa yang penuh iman. Kuduslah Roh, penghibur yang kudus dari surga atas minyak ini, hasil tubuh-tubuhan yang telah Kau ciptakan bagi kami. Semoga karena berkat-Mu yang suci, minyak ini menjadi obat bagi mereka yang akan diurapi nanti, memberi kekuatan kepada jiwa raga mereka, serta menghilangkan segala derita dan penyakit. Ya Tuhan, semoga minyak-Mu yang suci Engkau berkati bagi kami, untuk digunakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Oleum catecumenorum. Ya Allah, Engkaulah penguasa dan pelindung umat. Engkau telah menempatkan suatu tanda kekuatan ilahi dalam minyak yang Engkau ciptakan ini. Sudilah memberkati minyak itu, dan berikanlah keteguhan kepada para katechumen yang diurapi dengannya. Semoga mereka menerima kebijaksanaan dan kekuatan ilahi, semakin memahami Injil Kristus. Semoga mereka menempuh jalan hidup Kristiani dan pantas siangkan menjadi anak-anak, serta menemukan kegembiraan karena kelahiran baru dan hidup dalam gereja dengan penyelenggaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Oleum sanctum Chrisma. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga Ia memberkati dan menguruskan minyak yang baru ini, dan orang-orang yang akan menerima pengurapan dengan minyak ini. Semoga mereka diteguhkan, supaya mereka layak ikut serta dalam karya keselamatan Kristus Sang Penebus. Ya Allah, sumber setiap perkembangan dan pertumbuhan hidup rohani, sudilah dengan murah hati menerima hormat penuh sukacita yang disampaikan gereja kepadamu melalui suara kami. Sebab sejak semula Engkau memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman yang menghasilkan buah. Yang dalamnya adalah pohon zaitun yang menghadirkan kekayaan agung dan minyak ini,
yakni buah yang dapat digunakan untuk membuat minyak Krismas suci. Demikian pula Daud dengan semangat kenabian menubuatkan sakramen-sakramen rahmat. Ia bernyanyi atas minyak hingga membuat wajah kami memancarkan cahaya kegembiraan. Dan pada masa sebelumnya dosa-dosa dunia dihapuskan dalam peristiwa air bah. Seekor burung merpati dengan ranting zaitun melambangkan anugerah yang datang, mewartakan bahwa perdamaian dengan bumi telah diperbaharui pada masa kemudian. Pada masa kemudian semua ini telah mencapai kepenuhan ketika seluruh perbuatan dosa dibasuh dalam air pembaptisan. Pengurapan dengan minyak membuat wajah kami tampak berseri dan indah. Demikian pula kepada hamba-Mu, Engkau telah memerintahkan supaya hati saudara yang sebelumnya terlebih dahulu dibasuh dengan air, diurapi dengan minyak ini menjadi iman. Dari semua tanda, tampillah martabat yang lebih agung ketika putra Yesus Tuhan kami meminta kepada Yohanes untuk membaptisnya di Sungai Yordan. Kemudian Engkau mengutus Roh Kudus dalam rupa seekor burung merpati ke atasnya. Diiringi suara-Mu yang menyatakan bahwa Dialah Putra Tunggal yang berkenan kembali. Engkau nampak secara jelas menegaskan diri sebagaimana telah dinubuatkan dalam Nabi ketika seseorang diurapi dengan minyak kegembiraan di hadapan kawan-kawan. Maka kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, semoga dengan berkat Engkau bermurah hati meluluskan minyak yang telah Engkau sediakan ini. Curahkanlah kekuatan Roh Kudus dan daya Kristus-Mu ke dalam minyak ini yang menerima nama Kudus Kristus. Dengan minyak ini Engkau mengurapi para imam, raja, nabi, dan bapa. Kuduskanlah minyak ini sebagai tanda sakramental keselamatan dan kesempurnaan hidup bagi anak-anak yang diperbaharui melalui pemurnian rohani dan pembaptisan. Semoga berkat pengurusan dan pengurapan ini mereka dapat menjadi baik keagungan dan memancarkan amal pemurnian hidup yang memuliakan Engkau. Melalui hakikat sakramen yang Engkau tetapkan ini, semoga mereka Engkau anugerahi martabat raja, imam, dan nabi, serta Engkau kenakan busana yang akan Musa. Dan semoga minyak ini menjadi risma keselamatan bagi semua orang yang akan lahir kembali dari air dan Roh Kudus, serta membuat mereka mengambil bagian dalam kehidupan abadi dan berbagi kemuliaan surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, kami mohon semoga kekuatan kurban ini mengatasi kekurangan kami dan menambahkan kepada kami rahmat keselamatan dan kebahagiaan ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan yang mengagumkan, kau tetapkanlah dari imamat Kristus, tetap terpelihara dalam gereja. Kristus mengajarkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya. Dengan upacara penumpangan tangan yang telah memberi sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama Dia melayani umatku. Atas nama Kristus, mereka harus memperbanyakkan kurban untuk keselamatan umat manusia dengan mengundangkan perjamuan Paskah bagi terdahulu dari dengan cinta kasih mereka harus membina umatmu yang dulu, mendidiknya dengan kewakaan saja dan menyegarkannya dengan perayaan sakramen. Mereka harus menyerahkan hidup berbagi dan demi keselamatan saudara-saudaranya. Sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji-Mu ya Tuhan, dan bersorak-sorai sambil bernyanyi. Sanctus,
Segala cita nikmati kemuliaan Roh, sebab dengan pengantaran putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh, Engkau menghidupkan dan meluruskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenam, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah meluruskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar hati kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengenai kami merayakan misteri. Selamat malam yang
agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah dan Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, serta bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gereja-Mu yang kini masih bersiar di bumi ini, bersama hamba-Mu Bapak Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Antonius, serta semua uskup, para imam, diakon, serta pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berminggu di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu ya Bapa, persatukan semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan kepada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada-Nya. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu
Dan restuilah kami supaya bersatu dan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau antara kami ini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus bersama.
tersengal, mencari nafas, mencari nikah. Aku mencicipimu, sejak itu aku lapar dan haus akan dirimu. Aku yang cepat terbakar, telah kau nyalakan.
kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah Engkau sekalian dengan sakramen. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami dapat menyatakan kehormatan Kristus, sebab Dia hidup dan berada sepanjang sejarah bangsa. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa buah pengumuman. 1. Setelah perayaan Ekaristi, Bapak Uskup, para imam dan diakon dipersilahkan menuju aula gereja untuk ramah tamah. 2. Umat dimohon untuk tidak meninggalkan sampah di dalam gereja. 3. Buku misa harap tidak dibawa pulang. Buku dapat diletakkan di meja atau kursi tempat duduk Anda. Besok hari Kamis Suci, misa untuk anak-anak pukul 15, untuk umum pukul 18 dan 21. Dilanjutkan kuburan sampai pukul 24. 2. Jadwal upacara hari Jumat Agung, Malam Paskah, dan Hari Raya Paskah dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. 3. Dekat pintu masuk gereja disediakan kotak dan amplop-amplop aksi kuasa pembangunan. Sekian pengumuman. Berkat saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas persaudaraan yang disampaikan oleh saudara kita, rombongan Bapak Kiai Haji Olof Saiful, Ketua IKUP Kabupaten Pamekasan, serta rombongan. Terima kasih banyak. Demikian juga kepada para dosen dan para mahasiswa dari pesantren dan Institut Agama Islam Darussalam Kabupaten Ciamis. Dan dosen serta mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya. Kami para imam untuk berjuang demi keselamatan dan kemanusiaan. Semoga dengan kehadiran saudara, kami juga bergerak selalu untuk membangun persaudaraan sejati demi kesatuan negara Indonesia, sejahtera dan keselamatan bangsa kita. Terima kasih. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Stephen Lex yang hadir di sini sangat penting. Dalam usianya yang ke-80 tahun ini, beliau masih bersedia memberi rekoleksi para imam yang menemukan kami akan bagaimana alat ini dan bagaimana para imam harus murah hati dan berbelas kasih. Kiranya Pak Stephen Lex dan berkatnya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Pak. Tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para imam sekalian yang hadir dan turut membantu tugas kelembagaan kami di Keuskupan Bandung ini. Terima kasih kepada para imam dan semoga kehadiran umat yang ikut mendoakan menemukan kita semua para imam untuk sungguh-sungguh menjadi wajah Allah yang berbelas kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh petugas itu dan
kepada saudara sekalian umat yang hadir di sini turut mendoakan sejauh upacara dapat berlangsung dengan iman. Mari kita mohon bersama. Tuhan bersamamu. Yang